Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rajib Oktavianur dengan NIM 205221193 dari Akuntansi Syariah 5C akan memaparkan hasil observasi mengenai keputusan taktis pada Bengkelas Diana Stainless. Keputusan taktis. Menurut Hansen dan Mowen, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh keputusan taktis. Jadi beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun hal yang harus diperhatikan adalah keputusan jangka pendek kerap mengandung konsekuensi jangka panjang. Profil Bengkelas Diana Stainless. Pemilik atas nama Bapak Mulyanto, berdiri sejak tahun 2003, memiliki 3 orang karyawan yang dibayar gaji harian, yang beralamatkan di Karangkendal, Ngabean, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berikut merupakan tempat produksi dari Bengkel Diana Stainless. Sebagai tempat produksi, tempat menyimpan peralatan, tempat menyimpan barang baku, bahan produksi, dan barang setengah jadi. Pengambilan keputusan taktis. Bagaimana jika menerima pesanan dengan harga di bawah harga normal ketika kondisi orderan sepi? Alternatif yang diambil yaitu ketika mendapatkan pesanan di bawah harga normal dan kondisi orderan sedang sepi, maka pemilik akan mengerjakan salah satu bagian yaitu proses pengecatan, finishing, dan melakukan sistem libur berganti pada karyawan. Menurut pemilik, jika pesanan dengan harga di bawah normal tidak diambil, maka akan menyebabkan tidak adanya laba yang diterima dan semua karyawan tidak akan bekerja. Selanjutnya, ketika produksi semakin meningkat dan bahan baku bertambah namun lahan penyimpanan atau lahan untuk produksi kecil, alternatif dan solusi untuk permasalahan yang diambil yaitu lokasi awal tempat produksi yaitu halaman rumah tempat tinggal. Kini pemilik memutuskan untuk membangun tempat produksi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, penyimpanan barang setengah jadi, dan mengutamakan kenyamanan, juga lebih memfokuskan para karyawan sehingga bisa meningkatkan kualitas barang produksi dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Ketika harga normal, pembuatan pagar besi dengan dimensi ukuran 1,2 meter x 3 meter dihargai sebesar 3.500.000. Namun jika harga tidak normal bisa mencapai 3 juta, maka dengan itu pemilik lebih mengambil keputusan untuk meliburkan satu karyawan dibanding dengan menurunkan kualitas produksi. Biaya tenaga kerja ketika harga normal yaitu kepala kerja sebesar 50.000 satu orang, tukang las sebesar 35.000 satu orang, tukang cat sebesar 35.000 satu orang. Nah, jika biaya tenaga kerja tidak normal yaitu kepala kerja sebesar 50.000 satu orang, tukang las 35.000 satu orang, dan tukang cat digantikan oleh si pemilik. Biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan dimensi pagar. Diana Stainless membebankan biaya tenaga kerja sebagai berikut. Kepala kerja sebesar 50.000 per meter persegi, tukang las sebesar 35.000 per meter persegi, dan tukang cat sebesar 35.000 per meter persegi. Sehingga biaya tenaga kerja yang dibebankan dalam perhitungan ini adalah dimensi pagar 1,2 meter dikali 3 sama dengan 3,6 meter persegi. Kepala kerja 3,6 dikali 50.000 dikali satu orang sama dengan 180.000, tukang las 3,6 dikali 35.000 dikali satu orang sama dengan 126.000, tukang cat 3,6 dikali 35.000 dikali satu orang sebesar 126.000. Jumlah biaya tenaga kerja normal sebesar 432.000. Sehingga biaya tenaga kerja yang dibebankan dalam perhitungan ini ketika harga tidak normal adalah kepala kerja 3,6 dikali 50.000 dikali satu orang sebesar 180.000, tukang las 3,6 dikali 35.000 dikali satu orang sama dengan 126.000, dan tukang cat
ditiadakan karena diganti oleh pemilik sehingga 0, dan jumlah biaya tenaga kerja tidak normal yaitu sebesar 306.000. Terdapat selisih antara harga normal dan biaya tidak normal yaitu sebesar Rp126.000. Harga pokok produksi ketika harga normal dan harga tidak normal. Biaya bahan baku ketika harga normal sebesar Rp965.460. Harga tidak normal Rp965.460. Biaya tenaga kerja ketika harga normal sebesar Rp432.000. Harga tidak normal sebesar Rp306.000. Biaya penolong ketika harga normal sebesar Rp488.000. Harga ketika tidak normal sebesar Rp488.000. Biaya reparasi ketika harga normal Rp200.000, harga tidak normal Rp200.000. Biaya listrik ketika harga normal sebesar Rp200.000 dan ketika harga tidak normal sebesar Rp200.000. Biaya air ketika harga normal sebesar Rp20.000, ketika harga tidak normal Rp20.000. Biaya telepon ketika harga tidak normal sebesar Rp60.000 dan harga tidak normal sebesar Rp60.000. Biaya penyusunan peralatan ketika harga normal Rp97.500 dan harga tidak normal sebesar Rp97.500. Biaya non angkut produksi. Biaya angkut sebesar Rp300.000 ketika harga normal dan harga tidak normal sebesar Rp300.000. Total biaya produksi ketika harga normal sebesar Rp2.762.960 dan ketika harga tidak normal sebesar Rp2.639.960. Terdapat selisih Rp126.000 antara harga normal dan harga tidak normal.